Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI, selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM, selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Yuni Astuti MBA, selaku Direktur Galeri Investasi Syariah. Saya hormati Bapak Irwansyah, selaku Business Development Lead Teachme sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Asisten Laboratorium Pasar Modal tahun 2022 serta peserta praktikum yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah serta-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Saka Ardika Kusuma selaku Master of Ceremony pada praktikum pasar muan kali ini. Untuk semungkin mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan materi pasar modal pada pagi hari ini kepada moderator kita, Tuti MBA, kepada Ibu Yuni, waktu dan tempat. Terima kasih. Saka, atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwan selaku Business Development, Pak Wira ataupun aku perwakilan dari BI kantor. Yang saya banggakan teman-teman semuanya, mahasiswa, Mas Mbak yang cantik dan ganteng, peserta praktikum pasar modal yang juga peserta talkshow hari ini, dan juga yang saya banggakan teman-teman asisten lab yang menjadi panitia pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Yuni yang insya Allah akan menjadi moderator untuk talkshow hari ini. Nah, teman-teman semuanya, tidak terasa bahwa teman-teman sudah mengikuti serangkaian kegiatan praktikum pasar modal selama 2 bulan terakhir ya, sejak akhir September hingga hari ini. Dan tidak terasa juga teman-teman sudah mulai mengenal pasar modal dari pembukaan akun, kemudian dari analisis fundamental, teknikal, dan bahkan di 2 minggu terakhir teman-teman semuanya sudah melakukan praktek transaksi, beli dan jual saham dengan uang masing-masing yang ada di RDN masing-masing. Nah, untuk melengkapi pengalaman dan pengetahuan juga, nah hari ini teman-teman dari Panitia Praktikum Pasar Modal akan menghadirkan seseorang yang memang sudah melalang buana di dunia pasar modal. Beliau adalah Bapak Irwansyah. Beliau merupakan alumni dari Universitas Mercu Buana dan jenjang pengalaman karir beliau itu sangat luar biasa ya. Jadi sebelumnya beliau itu pernah bekerja di PT Mercy Pharma Tirmaku Mercusana sebagai General Affairs, kemudian jadi ekonomis di
Indonesia, di PT Indonesia Communication, di Teachme, selanjutnya di Strategic Marketing Spesialis di Teachme juga, dan kemudian berada di posisi Business Development Lead di Teachme juga hingga saat ini. Nah, beliau hari ini akan menjelaskan tentang prospek-prospek di pasar modal, terutama berkaitan dengan sertifikasi profesi dan juga peluang-peluang karir di pasar modal. Jadi setelah teman-teman mengenal pasar modal 2 bulan ini, teman-teman nanti akan memperoleh informasi dari Bapak Irwansyah langsung, yang juga beliau sudah berpengalaman di dunia pasar modal, tentang sertifikasi dan prospek karir di pasar modal. Barangkali nanti teman-teman setelah mengikuti kegiatan praktikum pasar modal ini, teman-teman punya rencana untuk berkarir di pasar modal ataupun mengambil sertifikasi yang nantinya akan mendukung karir teman-teman di masa mendatang. Nah, dan jangan lupa teman-teman semuanya silahkan perhatikan, dicatat, dan juga persiapkan pertanyaan terbaik. Karena dari Teachme sudah mempersiapkan 5 voucher menarik, yaitu voucher 200.000 untuk 3 pemenang, masing-masing 200.000, kemudian voucher masing-masing 100.000 untuk 2 pemenang. Jadi nanti akan diambil 5 penanya terbaik untuk memperoleh voucher menarik dari Teachme. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama menunggu, kita sambut Bapak Irwansyah. Oke, halo, selamat pagi Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah juga cukup banyak sekali, 500 orang ya Bu Yuni ya. Ya. Aduh, ini dari, mohon maaf, dari berapa jurusan Ibu? Ini pesertanya mahasiswa dari 3 prodi. Oh, 3 Jadi prodi. Oke. untuk peserta praktikum pasar modal tahun ini sebenarnya ada sekitar 1.100 lebih pesertanya. Masya Allah. Oke. Nah, hanya saja karena memang masih ada perkuliahan, jadi ada yang tabrakan. Oke. Kemudian yang tabrakan itu kita nanti bisa melihat dari YouTube seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni informasinya. Oke, Bapak Irwansyah, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo, teman-teman yang jadi operator sudah disiapkan materinya? Ya, mungkin nanti dari saya untuk izin share screen aja ya Bu ya, biar agak lebih gampang untuk presentasi. Saya izin dulu untuk share screen. Ya, apakah sudah terlampir? Bisa terlihat semuanya? Oke, sudah ada ya Bu ya untuk materinya? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Yuni selaku moderator pada pagi hari ini, dan juga Mas Saka dan juga rekan-rekan yang saya cintai. Mungkin nanti panggilnya Mas aja kali ya. Nanti kita coba akan interaksi di sini. Jadi nggak cuma diem-diem aja nyimak, saya akan coba interaksi. Namun sebelumnya, sebelum saya mulai, saya mau ada satu pertanyaan untuk teman-teman di sini nih. Oke, tadi sudah disimak ya, kamu berapa ini adalah sebuah rangkaian dari beberapa materi yang sudah disampaikan 2 bulan terakhir ya, kalau nggak salah tadi. Nah, mungkin dari situ mulai teman-teman sudah mulai kebayang nih bagaimana mungkin ini, maaf Bu Yuni, ini semua semester akhir atau gimana ya Bu ya? Ini baru semester 3, Bapak. Oh, semester 3 ya. Oke, ya, kayak semester 3 nih sebetulnya sudah cukup pas gitu kan untuk mungkin memikirkan kira-kira gimana kelanjutannya ke depannya gitu kan. Tadi memang sudah dibahas kalau di pasar modal itu ada macam-macam, mulai tadi mungkin ada terkait dengan transaksi dan sebagainya. Nah, itu adalah sedikit tentang bagian dari profesi di pasar modal. Nah, sebelum saya melanjutkan, tadi setelah rangkaian tadi, mungkin teman-teman pernah nggak memikirkan setelah lulus kuliah nantinya, teman-teman ingin menjadi apa nantinya? Boleh di komen dulu di kolom chat. Nah, apakah teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan yang bonafit atau ingin membuka usaha? Coba boleh komen di sini. Saya mau lihat untuk komennya dulu. Ya, ada di kolom chat kali ya. Ya.
Belum ada yang komen nih, kayaknya nih. Oke, buka usaha. Oke, lanjut. Yang mungkin yang lain, oke, Mas Saka boleh dimulai mungkin. Mau bekerja di perusahaan yang tertentu, misalkan atau di bank, atau buka usaha. Oke, pengusaha lagi, Mas Riko ya. Oke, ada lagi? Ayo, perusahaan dulu. Entrepreneur, oke. Ada lagi, Tiga buka usaha. Oke, pengusaha. Pengen dua-duanya, amin. Insya Allah ya, Mbak Intan ya. Oke, tentara, wah, alhamdulillah. Ini ada Alvino ya. Tentara A, pegawai bank. Oke, lanjut lagi. Boleh, saya mau lihat dulu. Media investasi, Kak. Oke, alhamdulillah Mas Nando ya. Oke, kerja dulu baru nanti buka usaha. Oke, baik. Kerja perusahaan. Oke, siap. Nah, oke, ini cukup balance ya teman-teman di sini. Banyak yang ingin buka usaha sendiri gitu kan, mungkin lebih lebih enak gitu kan. Tapi ada juga yang ingin bekerja. Nah, sebetulnya, oke. Nah, oke, mungkin tadi dari semua teman-teman yang sudah pikirkan ke depannya ingin menjadi apa, tahu nggak teman-teman? Langkah apa yang ingin yang tadi sudah disiapkan oleh teman-teman, itu untuk kedepannya langkah apa yang ingin disiapkan oleh teman-teman. Oke, saya Irwansyah dari Business Development mengenai kesempatan berkarir di pasar modal, khusus untuk teman-teman dari FEBI ya, atau Fakultas Akademi Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta pada pagi. Oke. Oke. Untuk materi pada pagi hari ini kait dengan sertifikasi dan juga karir di pasar modal itu seperti apa. Nah, sebelum kita membahas seperti ini, saya akan menjelaskan mungkin mengenai sedikit materi mengenai industri revolusi. Oke. Nah, untuk ini mungkin teman-teman sudah sering dibahas gitu kan terkait dengan revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang 4.0. Nah, tahu nggak sih dari revolusi ini mungkin apa yang bisa diambil? Nah, untuk revolusi 4.0 ini kebanyakan berbasis dengan AI dan juga cloud technology. Oke. Contoh gampang adalah kalau dengan AI, teman-teman sini pasti punya smartphone, ya kan? Nah, di smartphone itu kalau pakai kamera sekarang ada apa? Hasilnya udah cakep-cakep gitu kan. Ada yang langsung putih, ada yang langsung tirus dan sebagainya. Ini bisa cewek-cewek di sini kan. Nah, itu ada salah satu pemanfaatan dari teknologi industri 4.0. Itu sekian banyak. Oke. Oke, halo. Oke, ya, boleh saya lanjutkan. Oke, untuk di sini, ya, oke Bu. Ini ada yang unmute ya. Ya, oke. Sudah aman. Oke, saya lanjutkan kembali untuk materi pada hari ini. Oke, di era disrupsi ini rata-rata semuanya sudah berbasis dengan humanoid dan juga robot. Nah, sebanyak sekitaran beberapa persen di tahun ini itu sudah pindah semuanya ke era 4.0, yang di mana untuk industri financial service itu sudah sekitar 35-40% sudah pindah ke teknologi digital. Oke, mungkin saya tanya ke Bu Yuni ya, Bu Yuni. Oke, kita coba diskusi ya, Bu Yuni ya. Oke, kalau dulu misalkan nih, contohnya ketika untuk yang financial service. Kalau dulu Bu Yuni buka rekening bank, itu kayak gimana Bu Yuni? Boleh di-share dulu mungkin Bu Yuni. Oke, kalau dulu sekali, kalau mau buka rekening bank itu saya harus ke kantor cabangnya. Oke, baik. Oke. Kemudian saya membawa KTP dan uang cash juga. Baik, oke. Ya, Cukup karena ribet ya, cukup banyak juga ya Bu Yuni ya. Nah, Biasanya kemudian berapa jam Bu itu Bu? Itu biasanya untuk akun bisa jadi itu 1x24 jam untuk bisa digunakan. Baik. Ya. Oke. Kemudian saya pernah merasakan transisi di mana buka rekening tetapi pakai mesin. Saya masuk ruangan, saya menggunakan KTP, kemudian saya diinterview seperti
seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian berubah lagi, saya merasakan yang akhir-akhir ini buka akun Mm-mm. dari handphone langsung gitu. Iya, Jadi baik, ada betul. yang pernah saya rasakan seperti Betul, itu. betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni atas partisipasi. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan Bu Yuni ya. Ini adalah salah satu untuk langkah awal ketika era disrupsi ini di era 4.0 ini sudah semakin umum gitu kan. Kalau dulu misalnya tadi pas Bu Yuni cerita itu zaman saya juga sama ketika apa namanya buka rekening bank itu cukup lama gitu kan. Ada bawa KTP nanti ke banknya dulu dan sebagainya. Nah, sekarang ketika teman-teman mungkin saya sudah merasakan ada yang kenal Shopee dan sebagainya gitu kan atau bank digital lainnya. Nah, itu biasanya sekarang kalau pembukaan rekening bank itu cukup dengan nggak sampai 5 sampai 10 menit gitu kan. Coba foto selfie, terus habis itu ada upload foto, lalu nanti dikonfirmasi dari banknya via telepon atau WhatsApp, itu langsung jadi dalam waktu hitungan menit. Nah, ini adalah salah satu first mover dari era digitalisasi saat ini ada di industri 4.0. Oke. Nah, lalu kalau misalkan semuanya dilakukan secara otomatis atau semua dilakukan sebagai teknologi. Lantas, bagaimana dengan SDM-nya? Untuk SDM-nya ini, untuk SDM-nya ini tetap harus memiliki beberapa job skill yang memang akan dijadikan motor untuk penggerak dari teknologi tersebut. Kayak contoh tadi misalkan Ibu Yuni untuk melakukan pembukaan sekarang pakai aplikasi dan sebagainya. Nah, itu aplikasi yang dibuat oleh SDM yang memang qualified. Nah, untuk job skill berikutnya di 2025 dan seterusnya, itu teman-teman tetap harus atau dipaksa untuk memiliki beberapa job skill requirement. Salah satunya mungkin terkait dengan analisis dan juga thinking inovasi. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa, mulai dari desain teknologi, creativity, sampai dengan sistem analis dan juga evaluasi. Nah, ini adalah job skill yang teman-teman nantinya di masa depan mungkin nggak masa depan ya. Sekarang pun sudah mulai diimplementasi bahwa kalau misalkan kalau dulu mungkin belum ada pelajaran ini yang terkait dengan interview gitu kan. Ketika nanti interview kerja itu akan ditanya terkait dengan masalah-masalah yang di luar akademis pastinya. Misalkan dengan pengalaman dan sebagainya, terus teman-teman pernah membuat apa, pernah berkontribusi apa. Nah, itu yang akan dijadikan salah satu acuan oleh tim HR atau Human Resource dalam suatu interview. Nah, ini nanti jadikan salah satu acuan untuk job skill teman-teman ketika nanti akan bekerja ataupun nanti akan membuka suatu usaha gitu kan. Pasti sekarang kalau misalnya buka usaha kayak tadi itu, teman-teman sudah pengen buka usaha. Nah, usahanya misalkan kayak contoh gampang pengen buka makanan gitu kan. Sekarang pakai bisa order di Shopee Food misalkan atau GoFood dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari teknologi seperti itu. Nah, ini dari teman-teman ini harus memiliki beberapa implementasi bahwa teknologi dapat membantu kita semua asal dengan SDM yang berkualitas seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan SDM di Indonesia saat ini? Nah, rata-rata kalau misalkan yang bekerja di perusahaan itu sekitaran 40 sampai 35 sampai 40 jam per minggu untuk bekerja dengan rata-rata 8 jam lah ya per harinya. Nah, sedangkan di sini untuk tinggi edukasi pendidikannya, kalau misalkan teman-teman di sini lihat bahwa universitas atau yang sudah melakukan jenjang perkuliahan itu masih sekitaran di bawah 10%. Nah, teman-teman di sini adalah orang-orang beruntung masuk ke dalam kategori itu di mana itu meskipun masih rendah tetapi cukup banyak dari level di bawahnya. Nah, paling banyak adalah masih SD ke bawah. Mungkin teman di sini terlalu menjadari gitu kan, tetapi untuk di beberapa sektor itu masih banyak yang levelnya di bawah universitas untuk jenjang pendidikan. Gitu. Nah, lalu kalau untuk rata-rata upah tertinggi saat ini dari
dari 5 poin itu ada di sektor jasa keuangan, pertambangan, dan juga informasi di angka 4 poin. Ini merupakan angka rata-rata upah tertinggi di Indonesia. Nah, untuk tingkat upahnya masing-masing sesuai dengan kota masing-masing, ada UMK dan juga UMR ya biasanya. Nah, di sini dari semua tadi, kesiapan di SDM di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik, tetapi memang penyetaraan dan juga penyebarannya memang masih belum merata seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan karir di pasar modal dan sebagainya? Nah, sebelum misalkan kita melambah ke lebih dalam, kemarin teman-teman sudah mungkin mendapatkan gambaran terkait dengan pasar modal seperti apa sih, ada apa aja, bagaimana cara melakukan transaksi dan sebagainya. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk perjalanan karir biasanya. Mumpung tadi masih semester 3 gitu kan, tentukan dulu tujuan teman-teman ketika ingin memulai suatu karir yang ke depannya. Gitu. Mulai dari apa? Misalkan tadi mau jadi apa? Oh, ada yang mau jadi pengusaha misalkan, ada yang ingin bekerja di perusahaan A misalkan dan sebagainya. Nah, itu sudah menentukan tujuannya. Lalu kenali profesinya. Nah, apa yang dikenali profesinya? Di sini adalah ketika kita sudah menentukan tujuan, profesi di sini tuh apa aja nanti profesi di sini. Misalkan contoh kalau mau bekerja di sekuritas gitu, kalau di perusahaan modal gitu kan. Nah, di sini tuh ada apa aja profesinya, mulai dari misalkan ada broker dealernya, misalkan ada tim analisis dan sebagainya. Nah, itu harus kenali dulu. Kita kenalan dulu gitu kan. Kalau kata orang kayak orang lama gitu kan, ada istilah takraw makan sayang. Nah, di sini juga kita sama, kenali dulu profesinya, baru nanti memikirkan setelah saya pengen bekerja di suatu perusahaan A atau saya ingin buka usaha A, ini apa saja yang mesti saya tambahkan soft skill-nya agar bisa menjadi lebih kompeten. Kalau buka usaha misalkan, banyak yang mungkin belum sampai tertarik gitu kan, belum memikirkan bagaimana cara untuk menjadi sustainable untuk usahanya. Nah, yang bekerja pun sama. Ketika nanti ada di perusahaan, pasti levelnya mungkin belum terlalu level tinggi, ini kan dari staf admin. Bagaimana dari admin ini ingin menjadi ke level berikutnya, misalkan SVP atau manajer, itu harus memiliki suatu profesi sertifikasi salah satunya gitu kan, atau seminar-seminar lain untuk menunjang profesionalnya. Satunya itu. Nah, di pasar modal sendiri itu ada profesi yang paling populer untuk pasar modal. Ada 4 ini, ada broker dealer, fund manager, underwriter, dan juga syariah advisor. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui terkait dengan broker dealer gitu kan, itu dari sekuritas. Nah, kalau misalkan ingin jadi tim sekuritas, nih kerja di sekuritas atau juga di aset manajemen misalkan, atau broker dealer ini harus memiliki sertifikasi mulai dari wakil WPPE atau wakil penjamin perantar pedagang efek, dan juga ditambahkan ada sertifikasi lain CSA dan juga RSA. Nah, tadi kalau saya lihat komen ingin kerja di aset manajemen atau fund manager, ini harus memiliki sertifikasi wakil manajer investasi dan juga CFA salah satunya. Atau kalau misalkan yang sudah pernah tahu terkait dengan prospektus misalkan, nah itu yang prospektus ini kira-kira yang nerbitin siapa sih? Nah, yang nerbitin ini adalah underwriter. Gitu. Jadi harus punya lisensi WPEE dan juga ditambahkan ada CFE. Lalu ada syariah advisor, itu ada ASPM dan juga pendidikan pasar modal syariah di sini. Oke, ini adalah profesi yang populer di pasar modal, tapi memang ruang lingkupnya belum terlalu luas. Nah, bagaimana dengan pasar modal seluruhnya? Nah, untuk pasar modal sendiri yang pasti sudah diketahui ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan juga di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, ada juga KPI selaku lembaga clearing dan penjaminan, ada juga lanjutannya KSEI atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di bawah ini itu ada lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti contoh emiten. Emiten itu apa sih? Mungkin teman-teman sudah pada paham itu, itu yang TBK gitu kan. Nah, itu juga termasuk salah satu penunjang-penunjang lainnya di pasar modal. Setelah itu ada efek tadi, ada mungkin sekuritas, ada juga aset manajemen dan sebagainya. Nah, lalu penunjang itu adalah penunjang utama. Kalau misalkan lembaga lainnya, kok ada di sini ada namanya biro administrasi efek atau bank kastodi dan sebagainya. Itu apa sih itu kan? Nah,
perbankan, ketika nanti teman-teman misalkan ada kesempatan untuk bekerja di bank. Nah, di bank ini kami TISMI itu sudah bekerja sama hampir seluruh bank di Indonesia untuk sertifikasi pasar modal di WPPE pemasaran. Nah, teman-teman dari pegawai di bank ini juga selain bank custody itu mereka wajib memasarkan produk-produk efek, salah satunya mungkin ada reksadana, ada juga mungkin efek saham dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai masuk ke sektor bank. Jadi kalau misalkan ada anggapan enak mau di bank aja biar nggak kena pasar modal gitu kan, ternyata salah. Di perbankan ini sekarang juga sejak 2018-2019 itu diwajibkan setiap pegawainya memiliki sertifikasi minimum di WPPE pemasaran untuk menunjang karir di mereka masing-masing seperti itu. Lalu tadi masih berkaitan dengan pasar modal. Nah, kalau profesi penunjang lainnya ada akuntan gitu kan, notaris dan juga konsultan hukum. Ini kok ada masuk di pasar modal sih gitu kan? Profesinya ada apa aja? Ya mungkin di sini kalau ada tim akunting gitu kan, teman-teman dari akunting biasa ada cost accounting dan sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa akan menghandle perusahaan-perusahaan yang salah satunya pasti ada saham di dalamnya. Bisa jadi mungkin bukan emiten, tapi perusahaan ini misalkan itu beli saham dan sebagainya, itu harus dicatat di laporan keuangan gitu. Nah, notaris itu fungsinya apa sih? Kan mereka cuman bagian hukum gitu kan. Nah, di konsultan hukum tuh nggak ada tuh kayaknya paut dengan pasar modal. Nah, nyatanya itu ada. Kalau teman-teman misalkan pernah lihat atau ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, setiap dari pemegang saham ini atau di perusahaan ini harus wajib memiliki notaris atau konsultan hukum yang akan menjadikan misalkan dividennya berapa seperti itu. Nah, itu akan dicatatkan di notaris. Nah, biasanya teman-teman dari jurusan hukum ini akan belajar juga terkait dengan hukum bisnis yang dimana semuanya akan ada beberapa porsi yang terkait dengan pasar modal dan juga bisnis di pasar modal. Gitu. Oke, lanjut untuk berikutnya. Nah, di Bursa Efek sendiri itu selain ada IDX, KPI dan KSEI, kami juga memiliki beberapa anak usaha lain seperti kredit rating. Nah, ini biasa kalau yang suka lihat obligasi dan sebagainya, ratingnya misalkan B+, A+ dan sebagainya, itu pasti hafal gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang ini ada Pevindo, ada Pevindo Kredit dan juga Pevindo, ini kalau misalkan bisa kelihatan, paling mudah adalah membuat rating, kalau ada punya ShopeePay, nah, ini ada akun ShopeePay, mereka yang akan membuat ratingnya seperti ini. Lalu ada TISMI untuk edukasi dan juga sertifikasi. Lanjutkan ada SIPF untuk investor protection, ada PHI untuk bond pricing agency-nya. Nah, kalau yang suka beli obligasi, nanti dilakukan di PHI untuk harga. Ada juga ADX Channel dan juga PI dilanjutkan dengan ADX TI. Nah, ini adalah sebagian kecil saja chance untuk profesi di pasar modal bagi teman-teman. Jadi kalau misalkan anggapannya pasar modal itu cuma ada sekuritas, itu tidak. Tapi ada juga lembaga-lembaga penunjang lainnya yang tetap akan berhubungan di pasar modal. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan TISMI selaku pusat referensi dan juga pusat referensi dan juga data pasar modal. Nah, TISMI ini merupakan anak usaha dari Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSEI yang diberikan amanah langsung oleh OJK untuk menjadi pusat referensi edukasi dan juga pasar modal, data pasar modal di Indonesia. Kami berdiri dari 2010 sampai sekarang, sudah memiliki lebih dari 40.000 lulusan TISMI untuk dan juga memiliki data dan juga informasi pasar modal sejak 1977. Nah, nanti buat teman-teman untuk yang biasanya accounting dan sebagainya, ini akan berguna sekali untuk bagian data. Nanti kita akan coba ulas untuk apa saja sih yang TISMI miliki. Nah, ini yang network kami itu sudah bekerja sama dengan partner dan juga sekuritas dari bank dan sekuritas dan juga perguruan tinggi. Oke. Ya, terkait dengan program edukasi di TISMI, itu tidak hanya terkait dengan exempret, tadi ada WPPE, WMI, WAPET, dan sebagainya, tapi juga kami memiliki program sertifikasi mulai dari RSA, CFA, CSA, dan CFP, dan juga Investor Relation. Nah, ini memang cukup banyak di TISMI. Selain itu juga kami memiliki workshop
program PPL dan sebagainya. Nanti boleh di-follow juga @teachmenow. Itu biasanya akan ada program-program menarik untuk teman-teman, tidak hanya yang gratis, yang berbayar, tapi juga ada yang gratis. Nah, biasanya kami akan lakukan sharing terkait dengan materi-materi dari pemateri yang sangat handal di bidangnya, seperti itu. Nah, untuk yang bagian investor juga kami memiliki beberapa program, baik yang financial investment, investor, dan juga active investor. Nah, untuk di akademisi sendiri, kami juga memiliki jurnal pasar modal dan bisnis, nanti biasanya akan digunakan oleh teman-teman untuk menjadi referensi ketika akan membuat skripsi ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk data, di sini kami, karena merupakan perusahaan Indonesia, kami memiliki data terlengkap dari tahun 1977. Mulai dari prospektus yang pertama kali, itu ada Semen Cibinong, kalau nggak salah ya. Itu kami juga memiliki prospektusnya, dan itu dapat diakses secara online oleh teman-teman. Oke, data insight ini untuk perbandingan dan juga benchmarking, nah biasanya akan berguna juga untuk analisa, biasanya untuk yang ROI, ROI, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga ada. Sampai nanti akan ada data emiten, financial highlight, dan juga pengumuman dan peraturan terkait dengan Bursa Efek Indonesia dan pasar modal. Nah, ada InvestMe, nanti teman-teman yang ketika nanti ingin berinvestasi, tadi sudah diajarkan misalkan investasi itu seperti apa dan sebagainya, bagaimana cara transaksi. Ini juga kami memiliki e-book panduan untuk yang berisi fundamental dan juga teknikal, bagi teman-teman yang ingin misalkan berinvestasi di pasar modal tuh kira-kira perusahaannya ini oke atau enggak sih, nah itu ada di InvestMe. Gitu. Nah, ini ada salah satu kerjasama KISPI dengan perguruan tinggi. Oke, tadi sudah dibahas terkait dengan profesi dan sebagainya. Nah, rata-rata yang kemarin ada praktek ini ya Bu Yuni ya, terkait dengan transaksi ya Bu Yuni ya. Gitu. Nah, beli dan betul. jual. Nah, beli dan jual. Nah, itu biasanya dilakukan di sekuritas dan juga di bursa efek. Nah, tapi mungkin teman-teman ketika sebelum melakukan transaksi, teman-teman ibaratnya kayak mungkin sekarang lagi belajar gitu kan. Ibarat kata kayak belajar kendaraan gitu kan, mobil atau motor. Nah, kalau misalkan sudah lancar di saat ini, itu nanti ketika ingin bawa di jalan raya gitu kan, itu harus memiliki SIM. Nah, salah satu SIM-nya itu ada namanya lisensi untuk dari OJK untuk pasar modal. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa lisensi, mulai dari WPPE, WMI, dan juga ada WAPOT dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang di kampus khususnya, ini kami ada rekomendasi untuk profesi yang bisa diambil mulai dari WPP pemasaran terbatas dan juga WAPERT. Nah, lalu untuk WPPE di sini yang pertama kita ada dibagi jadi 3, mulai dari WPPE, WPPE pemasaran dan juga terbatas. Nah, terbatas ini lebih ke fungsi-fungsi pemasaran di bagian-bagian tertentu. Nah, ini biasanya untuk yang minimum di WPPE pemasaran atau pemasaran terbatas itu minimum yang dapat diambil oleh teman-teman. Nah, untuk WPPE sendiri biasanya memang levelnya lebih tinggi, itu sampai level direksi, itu bisa ngambil dan bisa memenuhi untuk fungsi-fungsi yang ada di tabel berikut. Nah, lalu kalau bagaimana dengan materi-materi kalau misalkan teman-teman di sini sudah hafal terkait dengan dia paling jago gitu kan untuk transaksi begini naik turun, nanti ini ada teknikal apa pakai analisis apa fundamental atau teknikal. Nah, di sini nanti teman-teman akan diajarkan untuk lebih detail mengenai unit kompetensi yang nanti akan diujikan. Nah, sama kayak SIM gitu kan. Untuk SIM juga pasti kalau udah belajar nyetir mobil motor, itu nanti ada namanya kan tes SIM. Nah, tes SIM itu pasti ada 2, ada biasanya untuk kecuali nembak nggak tahu ya. Nah, itu bisa ada 2 gitu. Kalau yang resmi itu ada yang tertulis dan juga nanti ada yang praktek. Nah, di sini pun sama di pasar modal sejak awal tahun 2022 itu ada namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang membagi beberapa unit kompetensi agar teman-teman lebih dapat memahami kira-kira kalau misalkan saya mau jadi ini, misalkan tadi broker dealer gitu kan. Nah, itu harus ngambil apa? Nah, untuk minimum di WP pemasaran yang saat ini karena teman-teman masih kuliah itu akan mendapatkan 2 unit kompetensi mulai dari menganalisis efek sampai ke perantara efek. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah belajar pastikan cara menganalisis efek fundamental dan juga teknikal.
Nah, itu bagaimana nanti ada grafik naik, grafik turun, atau dari laporan keuangan dan sebagainya. Nah, itu yang sudah diajari nanti akan dilakukan untuk uji atau tes ketika nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan juga lisensi di pasar modal. Lalu untuk keterampilan efek mulai dari pengenalan produk di pasar modal, misalkan kayak ada saham, obligasi dan sebagainya. Ada bagaimana cara membuka rekening efek ya biasanya seperti itu. Mohon maaf Bu Yuni, kemarin dengan sekuritasnya dengan siapa Bu? Kita kerjasamanya dengan PT Indo Premier. Indo Premier ya atau iPod ya. Nah itu juga sama dan itu juga dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia Indo Premier atau iPod. Untuk melakukan proses pembukaan ini adalah masuk dalam kategori di situ. Jadi nggak cuma terkait dengan saya mau buka doang gitu kan, nggak asal-asalan. Nah, ketika ada form dan sebagainya, ada atau pengisian aplikasi, itu nanti si tim dari iPod tadi itu harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, mulai dari pembukaan rekening, transaksi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oke, sebelum ini saya lanjut lagi untuk yang Wapert. Nah, yang kedua adalah program Wakil Agen Penjual Efek Reksadana atau WAPER. Oke, untuk Wapert ini ada unit kompetensinya lebih banyak, mulai dari desain produk dan jasa, pemasaran produk, dan juga jasa penasihat investasi. Unit kompetensi bisa seperti di sini, dapat dilihat langsung. Mulai dari sama untuk instrumen investasi dan sebagainya, ini biasanya lebih ke reksadana. Nah, di sini nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara untuk mengisi kertas kerja yang akan dilakukan untuk uji kompetensi. Nah, mungkin kalau saat ini di semester 3 belum sampai unit kompetensi ya. Biasanya nanti semester akhir di perguruan tinggi biasanya nanti ada uji kompetensi atau sertifikasi. Nah, itu biasanya nanti akan ada tes dengan asesor. Nah, untuk ujiannya nanti, ini karena peraturan terbaru dari BNSP dan juga LSP atau lembaga yang akan menaungi untuk ujian, nanti akan dilakukan ada pre-assessment, ada assessment juga, mulai dari CBT dan juga observasi langsung dengan tim asesor kami. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira tadi teman-teman pasti sudah hafal terkait dengan, saya ingin, saya sudah hafal terkait dengan analisa efek, fundamental, dan teknikal. Nanti akan ditanya oleh tim penguji, sejauh apa teman-teman memahami tentang analisis efek fundamental dan juga teknikal seperti itu. Baru nanti dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Seperti itu sih. Oke, nah mungkin ini yang ada beberapa terkait dengan ujian. Nanti akan ada pelatihan dulu beberapa jam untuk pelatihannya, sekitar 1-2 hari lah biasanya gitu kan. Ini skemanya seperti ini. Nanti juga ada ujian. Nah, untuk di mahasiswa juga ada beberapa persyaratan untuk ujian dan sebagainya. Ini minimum D2 keuangan dan juga atas derajat dan sudah memiliki sertifikat UPPE pemasaran terbatas untuk minimumnya seperti itu. Oke, tadi mungkin saya sudah jelaskan terkait dengan bagaimana karir teman-teman, kira-kira mau jadi apa, gitu ya, ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang saya mau tanya baliknya. Ketika tadi sudah dipikirkan teman-teman mau seperti apa nantinya, nah, mulai dengan perencanaan karir teman-teman dulu sedini mungkin, karena masih semester 3 masih lumayan panjang, tapi sudah mulai harus disimak gitu kan, kira-kira tentukan dulu tujuannya, lalu kenali profesinya, serta tambah kompetensi di bidang yang ingin digeluti untuk menjadi nilai tambah teman-teman nantinya di profesi pasar modal Indonesia. Oke, mungkin segitu saja untuk materi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti saya kembalikan kepada Ibu moderator ya, Ibu Yuni, untuk dilakukan mungkin ada pertanyaan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materinya dari Kak Irwansyah. Nah, maka sebenarnya sesi tanya jawab, sebenarnya sesi presentasi itu sampai jam 11 lebih, tetapi karena Kak Irwansyah sudah selesai dengan materinya, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Sekaligus nanti saya mohon dibantu sama Kak Irwansyah
untuk mencari 5 penanya terbaik seperti itu. Oke, baik. Oke. Ya. Kalau gitu kita buka dulu Mm-mm. 3 penanya dulu aja mungkin ya. Boleh. Buka 3 penanya dulu. Mm-mm. Silahkan. Nah, ini Oke. sudah mulai rame Oke, ya. coba banyak ya. Kita coba cek dulu. Oke, perbedaan. Jadi, Oke. kolom chat. Mm-mm. Apakah kita bisa? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini langsung ada 5. Kita 5 ya. pilih. Boleh, Kita Bu. pilih, Siap, Bu. kita pilih dulu. Nah, ini yang berkaitan dengan teknis ujiannya. Seperti itu Oke. ya. Ini Ya, pertanyaan boleh. pertama. Pertanyaan pertama dari Mbak Naswa Cinta. Sesuai ya. Oke. Izin bertanya ya, Kak. Kan tadi WPP itu ada pemasaran dan juga pemasaran terbatas. Oke. Nah, perbedaan dari keduanya itu apa dan kenapa dinamakan WPP pemasaran terbatas? Apakah terbatas dalam produk investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lain? Kemudian, apakah saat ujian Teach Me nanti itu peserta harus datang secara offline untuk jenjang WPPE itu dapat ditempuh berapa tahun? Itu Oke. yang pertama. Yang pertama ada 2 pertanyaan berarti ya. Oke, siap. Jadi satu aja nanti ya, Bu ya. Nah, yang pertanyaan kedua dari Ardelia Regita. Syarat peserta ujian WAPORT salah satunya harus bekerja pada lembaga keuangan minimal 3 tahun. Kalau masih magang atau asisten praktikum pasar modal, apakah boleh? Nah, ini sepertinya teman-teman yang sekarang di semester 3 itu ataupun di semester 5, 7 gitu ya, itu ada yang sudah pengen mempersiapkan sejak dini untuk sertifikasi sepertinya. Nah, ini pertanyaan ketiga dari Ayu Rafika. Izin bertanya, mengenai isu resesi 2023 pasti berakibat banyak bagi startup dan perusahaan besar. Ada kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan PHK massal dan juga untuk perusahaan yang startup maupun perusahaan besar itu berpotensi untuk collapse gitu. Dan seterusnya. Nah, apakah resesi bisa mempengaruhi kinerja pasar modal secara signifikan? Ini malah ke pasar modal secara umum ya. Nah, 3 pertanyaan dulu. Apakah cukup? Ya, saya jawab dulu ya, Bu ya, dari mulai Naswa ya tadi ya, terkait dengan WPPE perbedaannya gitu ya. Mungkin di sini kalau saya masih Saslin, saya coba jelaskan kembali. Untuk WPPE tadi ada 3 segmentasi, mulai dari WPPE pemasaran, dan juga WPPE pemasaran terbatas. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di fungsi-fungsi di sininya. Kalau misalkan satu contoh tadi Mbak Naswa ya, Mbak Naswa ingin ngambil misalkan WPPE pemasaran misalkan di tengah-tengah, itu akan memiliki fungsi yang full pemasaran ini. Ada beberapa poin, mulai dari penawaran informasi terkait dengan efek kepada calon nasabahnya, ada KYC, ada pembukaan rekening efek, pemesanan, sampai dengan komunikasi dengan nasabah dan juga rekomendasi. Ini yang akan didapatkan oleh fungsi dari WPP pemasaran tadi yang di tengah-tengah. Nah, kalau yang terbatas bedanya apa? Bedanya ada di fungsi di sini, hanya sampai dengan pembukaan rekening efek saja. Jadi tidak ada penawaran terkait dengan atau rekomendasi, misalkan ada pertanyaan dari nasabah dan sebagainya untuk yang ini sahamnya bagus apa ya. Nah, itu untuk pemasaran terbatas saat ini belum diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan mulai dari WPPE pemasaran seperti itu. Lanjut lagi. Oke, apakah terbatas? Oke, bagi investasi ya. Untuk produk investasi nanti tergantung dari lisensinya, mulai dari biasanya kalau nanti pasti kerja itu akan ada jadi satu unit satuan ya. Apakah nanti memasukkan produk saham saja atau obligasi saja, nanti biasa akan dipilih salah satu. Nah, ini case-nya biasanya terjadi di perbankan. Itu ada tim agent, nanti akan diarahkan apakah misalkan Mbak Najwa di Bank A, itu sebagai tim pemasaran untuk sekuritas saham misalkan. Nah, itu nanti ya khusus untuk bagian saham saja.
Untuk obligasi saja nanti ada lagi dan sebagainya. Jadi nanti untuk lisensi tetap satu yang dipilih ketika nanti akan mengajukan ke OJK. Oke, untuk ujian ya saat ini terkait dengan kebijakan terbaru di 2022 karena sudah BNSP, ya untuk ujian saat ini masih datang offline, tapi kami juga sedang berusaha untuk mendapatkan izin untuk dapat dilakukan online. Nah, mungkin nanti kalau misalkan sudah bisa, kita akan dilakukan online, itu sebagai virtual, biasanya nanti akan ada CBT juga sama, prosesnya sama, dan juga ada interview dengan tim asesor tadi. Nah, cuma untuk tahun ini, sampai mungkin tahun depan itu baru bisa dilakukan untuk yang online-nya. Nah, untuk WPE itu dituntut berapa tahun? Nah, sebetulnya ini WPE tidak ada ketentuan, tapi paling tidak harus sudah memiliki lisensi WPPE dulu, yang full, yang ini. Jadi ketika ingin mendapatkan WPEE atau wakil penjamin emisi efek, Mbak Naswa ini harus memiliki yang WPPE yang full dulu. Gitu. Karena salah satu materinya ketika akan dijualkan adalah materi WPPE plus nanti ada materi WPE tambahan untuk WPE ya. Jadi memang sudah harus hafal dulu. Biasanya sih yang profesional tergantung ya dari ruang lingkup pekerjaannya gitu kan. Berapa tahunnya itu relatif, tapi paling tidak di perusahaan sebelum misalnya di sekuritas itu sudah mencakup 4 fungsi ini. Itu. Oke, itu Bu Yuni ya untuk Mbak Naswa ya. Oke. Oke, lanjutkan. Tadi ada Mbak Adelia ya terkait dengan ujian WAPER. Oke, yang ujian sebentar. Terkait dengan ini ya persyaratan untuk ujiannya ya. Oke, untuk saat ini adalah satu peserta ujian WAPER dari BNSP dan juga LSPPMI yang dimana memang minimal 3 tahun untuk ujiannya dan atau minimum D3. Nah, ini salah satu ini biasanya nanti akan dicek juga untuk teman-teman yang akan melakukan ujian. Makanya untuk yang saat ini, untuk teman-teman yang memang masih kuliah, itu tetap dapat melakukan proses exam prep-nya atau persiapan pelatihannya dulu. Jadi setelah selesai, nanti dapat sertifikat dari TISMI. Nah, setelah itu tadi contoh misalkan menjadi asisten sebagai nanti itu bisa mendapatkan surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya, gitu kan, minimum 3 tahun misalkan, itu sebagai pengalaman di bidang tertentu gitu kan sesuai dengan requirement itu bisa. Tapi kalau misalkan belum itu saat ini belum dapat dilakukan untuk ujian, hanya dapat dilakukan untuk pelatihannya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan pelatihannya misalkan nih dari Mbak Adelia atau dari tim GI gitu kan ingin mengadakan sertifikasi itu tetap dapat dilakukan, tetapi saat ini baru sampai dengan pelatihannya saja. Jadi belum bisa sampai dengan ke ujian seperti itu. Oke, seperti itu Bu Yuni untuk pertanyaan dari Mbak Adelia ya. Oke, siap. Sudah 3 pertanyaan. Nah, kita cari. Tadi Mbak Ayu mungkin nanti akan kita bukan saya, tapi nanti akan coba saya ini ya untuk yang Mbak Ayu terkait dengan resesi. Mungkin tadi nanti ada dari Kap Bursa gitu kan, nanti coba dapat diberikan informasi. Tapi biasanya untuk yang PHK dan sebagainya memang jadi sorotan utama. Dan juga untuk mempengaruhi kinerja perusahaan pasar modalnya sih tergantung dari perusahaannya. Tapi memang untuk isu dan sebagainya itu cukup mempengaruhi. Karena biasanya untuk yang startup, beberapa investornya adalah dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah listing di pasar modal salah satunya. Seperti itu. Oke, untuk Ayu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Irwansyah. Mungkin kalau yang untuk pertanyaan Kak Ayu Rafika nanti bisa ditambahin juga dari Pak Wira kayaknya. Iya, nanti. betul. Nanti masuk di Bursa Efek masuknya. Ya, siap. Nah, kita coba ke pertanyaan yang selanjutnya. Ke Mbak Elza Nova Fajria. Jika saya ingin memulai karir atau bekerja di sekuritas,
tapi sebelumnya saya belum pernah punya pengalaman di perusahaan sekuritas. Nah, sertifikasi apa saja nih yang benar-benar dibutuhkan dan yang akan dilihat perusahaan sekuritas tersebut agar kita Oke. dapat diterima dan mulai berkarir di sekuritas. Oke. Seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi atau semua dijawab aja nanti dicari 5 terbaik gitu. Boleh, Gimana? boleh Bu. Nanti coba kita cek dulu ya Bu ya untuk pertanyaannya. Oke. Nah, Berarti ini kita jawab semua dulu, nanti mm-mm. baru di akhir Kak Irwansyah nanti memilih 5 terbaik gitu aja ya. Iya, baik, bisa Bu. Oke. Ya. Sekarang ke pertanyaan dari Mbak Fatma. Izin bertanya, seberapa besar prospek pasar modal syariah di Indonesia? Kemudian mengenai sertifikasi, jika ingin mengambil sertifikasi Teach Me Online, untuk pelatihannya apakah juga bisa dilakukan secara online juga? Gitu. Oke. Ya. 2 atau langsung 3 nih? Boleh saya 2 dulu kali Bu ya, biar nggak terlalu kebanyakan ini. Oke, untuk Siap. tadi siapa? Elza ya, yang pertama ya. Oke, tadi berkali pasar modal tapi belum punya pengalaman. Oke, biasanya di sini satu yang sudah biasanya kalau di kampus ya Bu Yuni mungkin mohon info itu ada ketentuan untuk mendapatkan sertifikat ya ketika lulus ya Bu ya. Kalau saat ini yang Mm-mm. sudah tersedia itu baru sertifikat ketika mengikuti praktikum pasar modal ini. Praktikum ya. Nanti kalau sudah lulus praktikum nanti dapat sertifikat. Yang mana sertifikatnya nanti akan dijadikan syarat administrasi untuk pendaftaran ujian skripsi. Oke, untuk kelulusan juga nanti ya berarti ya Bu ya. Benar. Baik. Oke, Nah, nah ini. tapi sebenarnya kampus saat ini juga sedang mempersiapkan untuk bisa memberikan program sertifikasi buat mahasiswa. Gitu. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih untuk ini. Memang benar, biasanya nanti kalau misalkan belum punya sama sekali pengalaman, nanti kebetulan memang masih semester awal ya Bu ya, ini tengah-tengah, nanti diusahakan untuk dapat mengikuti program-program seminar dulu biasanya. Nah, di TV juga biasanya akan diselenggarakan program seminar mulai dari seminar teknikal fundamental dan juga nanti kita akan ada sesi tertentu itu yang akan menambah soft skill teman-teman yang mungkin belum pernah pengalaman sama sekali. Ini mulai dari soft skill-nya dulu. Nah, ketika nanti masuk ke sekuritas, banyak juga dari teman-teman yang memang belum memiliki lisensi biasanya gitu kan. Tapi paling tidak untuk yang pemasaran biasanya di minimum D3 sampai S1 setelah lulus nanti baru dapat diproses untuk lisensi ke OJK. Nah, tapi tadi kalau misalkan memang sertifikasi, saat ini akan ada 2 jenis untuk sertifikatnya, mulai dari sertifikat TISMI sebagai exam prep atau persiapan sebelum ujian, itu nanti dapat dijadikan acuan sebelum teman-teman mengikuti ujian. Jadi itu wajib dilampirkan untuk 1 kali sertifikasi, misalkan buat pemasaran gitu kan, itu sudah dilakukan, nanti tinggal dijadikan acuan di pas pendaftaran ujian sebelum ke LSP yang terkait dengan pasar modal seperti itu. Oke, perusahaan sekuritas biasanya tetap dapat, tapi dapat bekerja di sekuritas biasanya kan akan ada proses rekrutmen dan sebagainya, itu nanti sesuai dengan proses yang berjalan di masing-masing perusahaan seperti itu. Mungkin itu Mbak Elza ya. Jadi kalau misalnya belum punya pengalaman, jangan khawatir. Ini masih cukup banyak waktu untuk mendapatkan soft skill lanjutan. Jadi banyak-banyak ikut mungkin tadi seperti ini ada sertifikasi yang wajib sertifikasi atau sertifikat yang diwajibkan oleh kampus itu dapat menambah dari soft skill yang nanti akan dijadikan untuk pengalaman Mbak Elsa sendiri gitu. Oke, saya lanjut untuk yang Mbak Fatma Intan ya. Di sini prospek pasar modal syariah. Oke, sertifikasi jika menggunakan online. Oke, untuk pasar syariah saat ini cukup besar, tetapi memang untuk advisor-nya itu masih belum banyak. Gitu. Karena ada beberapa yang memang sebentar saya coba share dulu. Di advisor itu ada pasar modal syariah yang saat ini ada di TISMI. Ini merupakan turunan dari
ASPM atau ahli syariah pasar modal. Nah, untuk yang syariah itu biasanya memang harus memiliki sertifikasi ASPM atau ahli syariah pasar modal atau dapat digantikan sementara ini dengan pendidikan pasar modal syariah. Yang di mana nanti akan membahas terkait dengan materi pasar modal syariahnya, ada modal ramadan dan sebagainya, itu nanti akan ada ujiannya juga. Nah, ini akan mendapatkan sertifikat kompeten dari TISMI untuk dapat dijadikan referensi ketika mungkin dari Mbak Fatma ya, Fatma ingin melanjutkan ke jenjang prospek syariah. Tapi untuk prospek syariah, insya Allah masih sangat terbuka lebar gitu kan, karena memang belum semuanya merambah sampai ke syariah. Itu mungkin ditambah dari Pak Wira untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Nah, untuk yang sertifikasi di sini untuk TISMI ya, pelatihannya tetap bisa dilaksanakan online. Itu bisa dilakukan di mana saja. Nanti bisa cek juga untuk program kami yang kelas publik di www.tismi.co.id. Ada nanti mungkin dari dari Bu Yuni ya, mungkin akan misalnya ada rencana untuk dikumpulkan sertifikasi, itu juga nanti bisa dilakukan secara online dulu untuk exam prep-nya. Tetapi untuk ujiannya seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini masih offline terlebih dahulu. Seperti itu. Itu untuk Mbak Fatma ya, Ibu Yuni. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan Zulfa Lulu Lailiyah. Ini sepertinya lebih ke Pak Wira nih yang sebaik nih. Oke, Pak Wira atau mungkin minggu depan dengan IPOT ya. Minggu depan ada dengan Mas Mo dari IPOT, nanti lebih ke pertanyaan Mbak Zulfa Lulu. Jadi kita skip dulu untuk pertanyaan Mbak Zulfa Lulu. Kita ke pertanyaan Mbak Zaula. Jika kita ingin bercita-cita menjadi manajer investasi, itu mengambil program jenjang apa ya di TISMI? Dan apakah ketika mengambil pendidikan pasar modal syariah, kita bisa menjadi trainer di pasar modal syariah tersebut? Ini berapa pertanyaan nih, Kak Irwansyah? Oke, ini boleh saya jawab dulu untuk Zaula ya, ya Bu ya. Oke, untuk jenjang manajer investasi. Oke, manajer investasi itu biasanya nanti akan bekerja di aset manajemen, gitu kan. Untuk yang sebutannya aset manajemen, nah nanti ini wajib memiliki sertifikasi wakil manajer investasi atau WMI. Ini ada di sini. Itu berbeda dengan WPPE, nanti biasanya di sini akan lebih banyak perhitungan terkait dengan portofolio, keuangan, dan sebagainya. Nah, di sini tuh cukup lumayan panjang, perhatian sekitar 21 jam. Itu juga prospeknya cukup bagus, karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan aset manajemen yang ada di Indonesia saat ini yang memang menaungi terkait dengan keuangan dan sebagainya. Nah, kalau tadi bicara dengan trainer, kalau pasar modal syariah atau PPS, ya bisa. Salah satunya bisa menjadi trainer pasar modal. Tapi kalau misalkan untuk yang all over secara keseluruhan, paling tidak sudah memiliki program sertifikasi WPPE atau mungkin RSA atau CSE, itu juga bisa menjadi trainer di pasar modal. Nah, salah satunya misalkan di TISMI juga kita ada program pendidikannya, dan juga ada trainer yang memang akan mengajarkan untuk para peserta yang ada di TISMI juga, seperti itu. Itu untuk Zaula ya, Bu Yuni. Oke, sekarang ke Laili Munfiah. Jika ikut sertifikasi pasar modal, apakah ada sistem kontrak? Nah, mungkin yang dimaksud itu masa expired dari sertifikasi atau lisensinya itu ya kayaknya ya. Oke, expirednya ya. Mungkin saya langsung jawab satu-satu kali Bu setelah ini, langsung jawab aja biar agak cepat. Nah, untuk Laili, untuk ikut sertifikasi. Nah, kalau yang sertifikasi saat ini, masa sertifikat yang di TISMI keluarkan ini belum ada ketentuan untuk expirednya. Tapi karena ini proses terbaru dari BNSP, jadi memang belum ada masa expired. Tapi ketika sudah mendapatkan lisensi OJK, jadi ada dua ya perbedaannya. Ada yang lisensi sertifikat TISMI sebagai acuan untuk bisa ujian mendapatkan sertifikat kompetensi. Nanti ada juga lisensi. Nah, yang lisensi dengan OJK ini itu sekitaran 3 tahun jika sudah mendapatkan di OJK.
itu dapat dilakukan perpanjangan nantinya. Jadi setiap 3 tahun sebelum, misalkan 3 bulan sebelum habis itu sudah bisa diurus perpanjangannya. Dan untuk perpanjangannya tidak usah ikut pelatihan seperti tadi, misalkan ada pelatihan sebagai ujian lagi, nggak usah, asal belum expired, kayak mungkin kayak kita SIM gitu kan, atau kalau kayak SIM kan sebelum expired kita mulai perpanjangan. Nah itu sama. Jadi sebelum 3 tahun itu habis, nanti dilakukan ada yang program namanya PPL. Itu cuma seminar saja, seminar online juga bisa selama 390 menit atau 6 jam. Nanti dilakukan secara online dan itu dilakukan di TISMI juga. Kita memiliki program tersebut. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Cindy Novitasari. Izin bertanya, jika dunia profesional tidak lagi mempertimbangkan akademis, namun bisa melihat juga melalui sertifikasi, apakah hal tersebut bisa diandalkan? Karena bisa saja orang tersebut mengikuti sertifikasi hanya dengan mengikutinya dalam jangka waktu yang pendek, namun ilmu yang diperolehnya itu tidak didalami mungkin ya, dihafal saja tanpa dipertimbangkan ketika diterapkan di dunia kerja. Dan pada saat kerjanya nanti belum tentu sangat memahami dan mengerti meskipun sudah memiliki sertifikasi. Iya, iya. Oke, ya ini Mbak Cindy ya. Oke, kalau ini cukup bagus pertanyaannya. Ini makanya mungkin disebutkan ada yang namanya kuliah ya, gitu kan? Kuliah di perguruan tinggi itu selama mungkin rata-rata 4 tahun ya di sini, karena itu akan ada beberapa materi pembelajaran, tidak hanya untuk materi profesional pastinya kan, tapi ada nilai-nilai lain yang sebetulnya dibutuhkan juga. Contoh misalkan ini dari Mbak Cindy dari fakultas apa ya, misalkan akuntansi atau manajemen gitu kan. Nanti ada materi terkait dengan misalkan penjurusannya pengen jadi untuk accounting atau mungkin pemasaran seperti itu. Nah, di situ nanti akan dapat materi-materi lain yang akan menunjang soft skill dari Mbak Cindy. Jadi nggak semuanya terkait dengan sertifikasinya. Sertifikasi ini hanya sebagian kecil itu kan, sebagian kecil dari timeline pembelajaran teman-teman di sini ketika ingin melanjutkan ke profesi. Tapi ketika nanti akan ada proses namanya interview itu biasanya kan, itu akan ditanya lebih ke personality dari teman-teman masing-masing, terus pernah punya kemampuan apa, terus habis itu pernah ngerjain apa dan sebagainya, dan itu akan digali oleh tim HR biasanya. Jadi tetap untuk yang sertifikasi lebih menolong untuk nanti ketika di pekerjaannya lisensi, misalkan untuk penerbit lisensi dan sebagainya, itu lebih ke arah profesinya. Tetapi untuk masalah lain seperti soft skill, nah mungkin ketika nanti ini juga banyak nih, misalkan harus ikut seminar, workshop, itu buat apa? Itu untuk menambah wawasan teman-teman, mendapatkan soft skill tambahan yang mungkin tidak dapat didapatkan di kampus seperti itu. Misalkan kalau contoh kayak saya ingin misalnya jadi IO gitu kan. IO itu seperti apa? IO, mata kuliah IO tuh nggak ada di kampus ya gitu kan biasanya kan. Nah, tapi itu dapat dipelajari mungkin dari tadi contoh mulai magang atau mau kerja lapangan sebagai tim IO dan sebagainya. Nah, itu yang tetap akan dijadikan nilai jual dari teman-teman sekalian ketika nanti akan bekerja. Seperti itu. Mbak Cindy, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke Amanda Putri. Mohon izin bertanya, Kak, apakah bisa seseorang mengikuti ujian sertifikasi profesi tetapi belum mempunyai sertifikasi kompetensi? Nah, apakah dengan memiliki sertifikasi profesi dapat menjamin karir seseorang? Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Amanda ya. Oke, pertanyaan juga cukup bagus di sini. Kalau misalkan mengikuti ujian sertifikasi tapi belum punya sertifikasi yang profesi, sertifikasi kompetensi dari TISMI ya. Nah, saat ini ketentuan dari LSP dan juga BNSP itu tetap harus mendapatkan sertifikat kompetensi dari TISMI. Dia ketika nanti akan mengajukan ujian sertifikat kompetensi yang dilakukan dari TISMI. Jadi nanti baru bisa dilakukan penjadwalan untuk ujian sertifikasi profesional untuk dapat rekomendasi kompeten atau tidak kompeten. Ya di sini. Lalu apakah
dan karir. Nah, biasanya ketika minimum untuk sertifikat kompetensi yang dari TISMI, minimum itu biasa bisa menjadi nilai lebih atau value. Kenapa? Ketika memang misalkan sudah Mbak Amanda nih, Mbak Amanda sudah memiliki sertifikat kompetensi dari TISMI untuk misalkan KPI pemasaran. Nah, itu meskipun belum didapatkan untuk ujian, tetapi ini menjadi satu tiket untuk Mbak Amanda, misalkan peluang untuk bekerjanya, untuk misalkan di sekuritas gitu kan, diterimanya lebih besar. Kenapa? Karena tinggal nanti mengikuti ujian. Tapi kalau misalkan memang sampai sudah ujian lulus dan sampai dapat lisensi, itu lebih besar lagi karena biasanya untuk yang dari tim sekuritas perusahaan tersebut gitu kan, itu tidak memerlukan waktu lama untuk pegawainya dapat bekerja secara optimum di perusahaan itu. Biasanya kalau misalkan yang belum kan nanti ada pelatihan dulu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sudah punya, itu akan lebih cepat untuk proses di perusahaan tersebut. Seperti itu sih, Mbak Amanda. Oke. Nah ini sepertinya Sekarang Linda Yani Tohiria. resesi lagi ya. Tadi sepertinya sudah. Ini Ini sepertinya nanti ke resesi, ya. Pak Wira Iya. aja. Kita skip. Jadi sekarang ke Elistia. Izin bertanya, di era digital sekarang ini investasi seharusnya sudah menjadi sebuah gaya hidup. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa sendiri masih ragu untuk melakukan investasi dengan rutin, dikarenakan belum mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga solusi apa yang harus dapat diambil? Dari TISMI sendiri, apakah dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat atau mahasiswa yang ingin belajar hingga memiliki sertifikasi pasar modal? Kalau ada, apakah hanya sekedar seminar atau workshop? Mungkin pertanyaan yang kedua ya, Kak Irwan. Oke, ini untuk yang Elistia ya. Oke, untuk Elistia ini mungkin kita akan poin ke paling bawah ya Bu ya, untuk terkait dengan kemudahannya. Nah, di TISMI sendiri ini mungkin dapat dicek juga di TISMI di Instagram dan sebagainya. Kami sudah memiliki aplikasi namanya TISMI Edu, yang dimana ini adalah sebuah platform edukasi yang bisa diakses oleh teman-teman. Itu tidak hanya terkait dengan pasar modal saja, tidak ada beberapa kumpulan materi-materi pelatihannya, mulai dari yang pasar modal tadi sampai dengan job soft skill yang kira-kira dibutuhkan di suatu perusahaan. Kayak contoh ketika teman-teman nih misalkan dari Elistia gitu kan, pasti sering banget yang namanya presentasi di kelas gitu kan. Tapi apakah semua orang bisa atau memiliki soft skill terkait dengan presentasi? Belum tentu kan. Nah, itu kami memiliki materi-materi itu, bagaimana cara seseorang untuk dapat handal menjadi seorang pemateri, misalkan bagaimana cara membawakan presentasi dengan baik dan benar dan sebagainya. Nah, itu kami juga memiliki materi-materi itu namanya di TISMI Edu. Nanti dapat dicek juga di aplikasi Android dan juga iOS. Itu sekarang sudah hampir 100-an untuk materi video, karena juga kami baru launching di 2022 ini. Dan tidak hanya sekedar pasar modal saja, tetapi non pasar modal juga kami masuk di situ. Mulai dari tadi soft skill lain sampai dengan ke marketing dan sebagainya. Seperti itu. Jadi insya Allah dapat membantu teman-teman untuk dapat memahami dari segi pasar modal dan juga non pasar modalnya. Begitu Bu Juni dan Mbak Elistia ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Alvino Febri Hendrawan. Izin bertanya, tujuan TISMI antara lain memberikan program pendidikan dan pelatihan yang unggul. Kemudian hal itu akan memiliki kecakapan proses pasar modal. Di samping itu ada persyaratan dapat memperoleh WPPE dan WAPART mungkin ya. Saya mau bertanya, apa yang menjadikan seseorang dalam job skill dengan SDM yang qualified seperti analytical thinking, kreatif, problem solving maupun evaluation. Mungkin ini kaitannya dengan WPPE, WAPART tadi, sehingga orang yang sudah memperoleh sertifikasi itu dia itu sudah memiliki kualifikasi seperti analytical
thinking, Oke. kreatif, problem solving, dan Ya. evaluation. Mungkin seperti itu yang Oke, dimaksud. baik, iya, siap. Terima kasih ada Mas Alvino ya, pertanyaan sangat bagus. Mungkin saat ini masih bertanya-tanya, apa sih sebetulnya hubungannya ini dengan pekerjaan, gitu kan? Salah satunya, mungkin karena ini belum masuk dunia kerja ya, ketika nanti akan di dunia kerja, itu teman-teman sama seperti di kuliah sebetulnya skemanya. Kenapa? Karena setiap individu nanti akan ada ranking, biasanya teratur namanya KPI. Oke, performanya seperti apa? Misalkan tadi ya, Mas Alvino performanya dengan misalkan dengan saya itu pasti beda gitu kan. Nah, itu yang akan kenapa tadi ada poin job skill yang nantinya itu harus memiliki beberapa poin tadi analisa tinggi dan sebagainya. Nah, ketika nanti case ini misalkan ada suatu case di perusahaan atau apa mungkin atau memang di pekerjaan gitu kan. Dari Mas Alvino harus misalkan ada sebuah case nanti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dan juga memberi jalan keluar gitu. Nah, itu kan belum tentu ada di kampus materinya gitu kan. Materi di kampus mungkin dapat diajarkan, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari itu belum tentu bisa diimplementasi. Nah, makanya harus memiliki skill-skill yang memang di luar akademisi gitu. Nah, bagaimana cara misalkan oh ini kira-kira kreativitasnya seperti apa sih? Misalkan apakah kalau misalnya di dunia kerja itu ya biasanya apakah dari misalkan Alvino ini harus diberikan instruksi dulu baru bekerja atau bisa bekerja sendiri dengan source yang ada seperti itu. Nanti evaluasi seperti apa? Misalkan setiap tahun gitu kan, sekarang kan ada evaluasi dari masing-masing. Ini biasanya dari tim SDM nantinya ya. Ketika nanti Mas Alvino ini pasti mau dong untuk naik gaji dan sebagainya. Nah, itu akan dijadikan acuan untuk evaluasi ketika kita di bekerja ini seperti apa? Apakah sudah mencapai target dari perusahaan ataukah belum? Nanti evaluasi seperti apa? Nah, ini adalah skill-skill yang memang sebetulnya tidak diajarkan di akademisi, tetapi memang dibutuhkan. Nah, biasanya ini juga ada di beberapa materi-materi juga, salah satunya dari materi TISMI eh, terkait dengan job skill requirement tadi, mulai dari analytical thinking dan sebagainya, bagaimana cara memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, itu mungkin dapat dipelajari di situ melalui seminar dan juga di workshop yang lebih intens lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi menyangkut pautnya dengan pasar modal gitu kan, nanti memang lebih banyak ke sesi di karirnya di dalam perusahaan itu sendiri nantinya, begitu. Seperti itu mungkin dari saya, Bu Yuni. Oke, siap. Terima kasih Kak Irwansyah untuk jawabannya. Nah, ini sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Kalau gitu, kami minta tolong Kak Irwansyah untuk mencari 5 penanya terbaik yang akan memperoleh voucher dari Teach Me. Nah, Baik. karena untuk vouchernya itu 3 orang dengan masing-masing voucher 200.000, berarti 3 penanya terbaik dulu, baru 2 penanya terbaik dengan masing-masing 100.000. Oke, Gitu. baik. Oke, ini dari tim saya sebenarnya sudah ada updatean. Untuk yang 3 orang dulu ya, Bu ya. 3 orang ini ada masing-masing voucher Teach Me Edu. Nanti voucher Teach Me Edu ini dapat dipakai oleh teman-teman untuk dapat mempelajari lebih lanjut baik dari pasar modal tadi atau dari non pasar modal untuk mendapatkan kompetensi lebih tinggi, lebih baik ya. Itu nanti akan ada program namanya Teach Me Edu. Di sini nanti teman-teman bisa pilih untuk materinya. Nah, untuk yang pemenang saat ini itu ada 3 dulu yang untuk voucher 200.000 Teach Me Edu. Yang pertama ada Mbak Naswa Cinta, ya. Lalu yang kedua ada Elsa Nova, sebentar. Ya, Elsa Nova Patria ya. Yang ketiga ada Cindy Novitasari. Cindy Novita. Sari. Oke, Cindy Dan Novita. tambahan lagi untuk 1 orang nanti akan ada Ibu Yuni selaku moderator tetap akan dapatkan dari kami voucher Teach Me Edu ya Bu ya. Oke. Nah, Oke. Terus ini dua orang yang Ya. masing-masing 100.000 masing-masing 100.000. Oke, ini ada revisi dari kami. Kita akan ada pertanyaan yang bagus. Jadi akan ada tambahan 1 orang lagi. Jadi total ada 3 ya Bu ya.
Untuk Iya. voucher 100.000-nya, yang pertama ada Zaula. Zaula, oke sebentar. Zaula. Tadi yang benar, Zaula. Zaula yang terkait dengan Sorry ya, kita oke, Zaula yang ini ya. 2153. tiga. Ya, oke. Dan juga yang kedua ada Amanda. Amanda Putri. kayaknya ya. Amanda Putri ya. Ya. Amanda Putri PB MBS 3B, oke. Yang ketiga ada sebentar, ini ada Elistia. Elistia, oke, Elistia. Ya, jadi ada 3 untuk pemenangnya. PBS 3F, oke. Ya. Oke. Coba saya cek ulang ya, Kak Irwansyah. Yang untuk voucher masing-masing 200.000 untuk voucher Teach Me Edo ya. 3 pemenangnya adalah pertama Naswa Cinta, kedua Elza Nova, benar. ketiga Cindy Novita Sari, kemudian untuk voucher Teach Me Edu dengan nilai 100.000 masing-masing pemenang. Yang pertama ada Zaula, kemudian Amanda Putri, dan yang ketiga adalah Elistia. Sudah betul ya? Ya, sudah sesuai, Bu. Oke. Nanti dari 6 nama yang saya sebutkan tadi, nanti silakan menghubungi panitia, bisa lewat WA grup masing-masing. Nanti biar diminta nomor handphone dan juga emailnya, agar kami bisa mendata dan kami bisa melaporkan ke Teach Me, seperti itu. Nah, oke. Ini karena pertanyaan sudah tidak ada lagi, tadi Pak Wira itu sempat chat akan menyapa sebentar gitu. Nah, coba kita sapa sebentar. Halo Pak Wira, apakah masih bergabung? Halo semuanya. Halo, ya. Halo, Assalamualaikum Mas Wira. Waalaikumsalam. Wah, seru banget ya diskusinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Iwai sudah memberikan motivasi pada teman-teman semuanya. Oke. Ya, sama-sama Mas Wira. Tadi sekilas ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kita ya. Tadi seperti mention, tadi pertanyaan terkait dengan resesi gitu ya. Mungkin ini juga waktu masih ada, bisa buat diskusi buat teman-teman ya, apa yang harus kita lakukan ketika bayang-bayang resesi itu udah mulai banyak di depan kita gitu. Sebenarnya kalau isu resesi kan sudah beberapa waktu lalu ya, Bu Sri Mulyani, kemudian Pak Jokowi sendiri juga sudah mewanti-wanti, hati-hati loh ya, hati-hati gitu ya, ada warning-warning yang udah disampaikan beberapa waktu lalu. Namun apa yang harus kita lakukan gitu ya, mungkin itu hal yang poin yang bisa kita ambil, apa yang harus kita lakukan ketika ada ancaman resesi. Meskipun kalau kita lihat di tempat kita bisa dibilang kita masih punya waktu untuk 1 semester ke depan, atau di 2022 ini kita sudah bisa dibilang kita lepas dari resesi. Nah, di 2023 itu mungkin ada potensi ke sana, hanya kalau kita lihat kita masih punya 1 semester nih untuk berada dalam tanda kutip untuk menyelamatkan kita masuk ke dalam sebuah resesi. Nah, ketika itu nanti terjadi, misalnya gitu ya teman-teman, ketika itu terjadi, saham-saham apa sih yang bisa menjadi peluang gitu ya? Kalau kita lihat di pasar modal kita ini kan ada siklus di mana pasar itu mengalami penurunan yang sangat dalam, kemudian dia mulai naik, turun lagi, dan naik lagi. Itu biasanya kita bisa lihat dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir. Gitu. Kecuali kayak COVID kemarin itu memang dadakan dan semua saham itu mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Gitu ya. Kecuali saham-saham atau perusahaan di sektor yang berkaitan sama COVID, yaitu di sektor farmasi, obat-obatan, itu justru mereka diuntungkan.
Dari poin itu kita bisa lihat apa teman-teman, selalu ada peluang ketika terjadi gejolak. Nah, menyambung ke pertanyaan terkait dengan resesi, pelemahan yang terjadi ketika resesi adalah rupiah. Biasanya dolarnya ini ya ugal-ugalan gitu ya, sampai kemarin itu sampai di 15.700 gitu. Nah, itu juga sempat deg-degan juga, waduh kok tinggi banget nih dolar sampai 15.700 gitu. Ketika dolar itu menguat, yang dirugikan adalah negara atau kita yang menjadi importir. Kita ngambil beras dari luar, kita ngambil beberapa bahan baku industri dari luar, itu menyebabkan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan itu semakin besar karena dia belinya menggunakan dolar. Nah, berbalik ketika ada perusahaan yang mengekspor, teman-teman, yang mengekspor dengan menggunakan dolar, kira-kira diuntungkan nggak perusahaan itu? Biasanya dia menjual dengan harga kurs dolarnya 14.000, 15.000, tiba-tiba ini menjadi 15.700. Dijual sama, porsi sama, tapi karena mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah negara penerima di sana itu apakah masih memiliki daya beli? Nah, kita cek dulu apa sih ekspor kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang ada di bumi kita ini, perut bumi kita ini adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh negara di luar sana. Jadi di luar sana meskipun mereka krisis, mereka apa, tetap mereka membutuhkan energi gitu ya. Yang di tempat kita ada minyak gitu. Kemudian ada bahan baku nikel dan semuanya. Perut bumi kita ini sangat kaya dan mungkin itu bisa dibilang ketika ada resesi perusahaan-perusahaan tersebut masih cukup kuat gitu ya dibanding dengan perusahaan yang bahan bakunya adalah dengan. Jadi yang kita lihat adalah terkait saham-saham yang melakukan ekspor nih teman-teman. Tuh, kemudian yang kedua yang ketika kita melihat itu berarti kan kita ada yang dihindari juga, saham-saham apa yang dihindari ya gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman kalau kita lihat Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga. Kalau Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, dampaknya adalah suku bunga pinjaman atau kredit itu juga akan mengikuti itu teman-teman. Nah, terkait dengan suku bunga yang cukup naik, berarti kan yang paling dampak itu adalah penjualan rumah. Penjualan rumah itu kan paling banyak dimiliki menggunakan kredit ya teman-teman, tidak menggunakan cash tapi menggunakan kredit. Nah, ketika kredit itu bunganya tinggi, kira-kira daya belinya masyarakat akan semakin tinggi atau semakin rendah nih? Wah, biasanya cicilan yang harus saya sisihkan itu 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Ini dengan adanya bunga yang tinggi, tiba-tiba menjadi 2,5 juta sebulan gitu. Kan jadi waduh, yang saya sisihkan jadi semakin tinggi gitu. Bagi orang yang sudah mengambil KPR, mau nggak mau dia harus meneruskan. Gitu. Tapi bagi orang yang mau mengambil rumah, mungkin akan berpikir ulang, aduh, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh. Kita tunggu deh nanti suku bunganya rendah, misalnya seperti itu ya. Ketika ada persepsi seperti itu, kemudian sektor properti ini akan menjadi sedikit lesu karena dengan adanya kenaikan suku bunga. Nah, berarti untuk sektor tersebut mungkin bisa kita hindari dulu gitu ya. Kalau misalnya suku bunganya akan pada daya beli makin rendah. Mungkin hal-hal seperti terus nih di sektor muda di IB Uin dan Mas Said ini ya, ini bagus sekali ada kurikulum terkait dengan praktikum pasar modal yang diharapkan akan muncul diskusi-diskusi terus yang melihat update informasi resesi, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk mengatur untuk konsumsinya, ya kan, jangan terlalu boros. Jajan boleh, jangan berlebihan, gitu ya, karena semakin banyak uang yang teman-teman keluarkan secara tidak beraturan itu bisa berdampak kepada kenaikan inflasi juga.
langsung kita juga akan membebani masyarakat atau teman-teman kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Alhamdulillahnya pemerintah memberikan BLT. Nah, itu yang bisa memberikan selamat pada saudara-saudara kita atau itu yang daya belinya masih rendah ya, itu diberikan BLT. Nah, kalau misalnya yang diberikan BLT itu atau beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol juga nih Mas Iwai sama Bu Julia kepada masyarakat luas gitu, dan di dalamnya adalah ada beberapa yang menerima BLT. Nah, kita juga minta untuk BLT yang diberikan oleh pemerintah itu nggak boleh untuk investasi, itu harus justru malah buat jajan gitu. Kasih BLT itu bukan buat belanja, bukan untuk investasi gitu. Jadi sempat disinggung investasi, atau mungkin beberapa waktu kita sempat singgung investasi yang duit apa sih yang bisa kita gunakan untuk investasi. Nah, BLT itu nggak boleh, itu buat jajan, dihabiskan. Ya. Terus ada lagi pertanyaan buat kita, Bu? Ada. Tadi terkait analisis sebenarnya ya. Kalau yang Linda Yani ini tadi juga terkait resesi sudah masuk dari penjelasan Pak Wira. Tadi ada pertanyaan tentang ketika melakukan transaksi di pasar modal ataupun berinvestasi saham, tetapi kita belum memiliki kemampuan dalam menganalisisnya, sehingga ketika membeli itu asal ngawur gitu ya istilahnya. Nah, apakah tindakan asal ngawur dalam memilih saham untuk berinvestasi ini atau beli jual itu membuat transaksi kita tadi dikategorikan sebagai judi seperti itu? Ya, jadi misalnya nih tadi malam ada apa ya, tadi malam itu Portugal nih. Semalam Portugal. Portugal ya, semalam kan ada Portugal sama Korea ya. Yeah. Nah, sebelum main itu saya ngomong sama teman saya, ayo menang mana nih? Kalau niatnya kita berdua tuh buat iseng-iseng, mungkin Tuhan itu akan memberikan toleransi ya, kalian cuma main-main. Tapi begitu saya menang mana nih, ngeluarin duit, nah itu kayaknya Tuhan udah mencatat bahwa itu adalah judi. Gitu. Nah, ketika kita melakukan investasi tanpa kita melakukan analisis gitu ya, kita sudah melakukan analisis. Kemudian analisa kita begini-begini, kemudian kita membeli. Ketika kita membeli kan artinya kita sudah memutuskan untuk masuk dalam sebuah resiko. Tapi ketika kita masuk berdasarkan resiko itu menggunakan analisa fundamental ya, dan analisa yang tepat, itu tepat atau enggak tepat, paling enggak kita sudah berusaha untuk melakukan analisa, artinya kita sudah membeli berdasarkan kemampuan analisa kita. Ketika itu nanti ternyata meleset, ya berarti kita analisa kita lagi nggak pas, nggak benar, gitu. Kita perlu evaluasi lagi. Tapi ketika kita membeli saham, kemudian kita nggak tahu sama sekali sahamnya itu apa, kemudian kita berharap keuntungan, dan itu mungkin bisa masuk dalam kategori yang judi tadi. Ya. Kita berharap, oh ini duitnya, ini harga sahamnya lagi naik nih gitu ya, tapi aku nggak tahu loh saham ini apa. Gitu. Ini bakal ini naik dengan berharap untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Nah, itu bisa dikategorikan kalau misalnya kita tunggu. Terus gimana dong harus yang kita lakukan? Yang pertama, kalau misalnya kita belum bisa melakukan investasi saham secara mandiri, ada produk yang namanya reksadana. Tapi ketika teman-teman melihat reksadana, Pak, saya juga nggak nendang nih kalau reksadana gitu. Saya kan pengen belajar gitu. Oke, berarti tunda kalian beli dalam kurun waktu 10 minggu untuk kalian belajar. Banyak teman-teman kelompok studi pasar modal, kakak tingkat kalian yang akan bisa diskusi atau datang ke IPON atau datang ke bursa untuk kita belajar fundamental. Nah, setelah kita diskusi dalam 1 minggu, saya yakin teman-teman udah bisa tahu nih fundamental apa atau saham apa yang layak untuk dibeli. Jadi tunda seminggu, belajar baru beli. Tuh Bu Yuni. Oke, siap.
Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman peserta praktikum hari ini, Pak Wira. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irwansyah atas materi dan juga jawaban, juga vouchernya dari teman-teman nanti Voucher tadi ya. ini ya ikut Teach Me Edu gitu ya dengan voucher itu, dan semoga bisa menambah literasi dan keinginan untuk berkarir di pasar modal seperti itu. Saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Wira untuk jawabannya. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk ditutup seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf jika selama memoderatori kegiatan hari ini ada kekurangan. Saya mohon maaf sekali. Jika ada yang tidak berkenan juga saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irwansyah dari Teach Me dan juga Bapak Wira dari BEI Kantor Perwakilan Jateng 2 untuk kesempatannya, untuk kesediaannya untuk meramaikan kegiatan pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Saka untuk acara bisa ditutup. Oke, ada ini dulu ya, dokumentasi dulu ya, Mas Saka sama teman-teman. Baik Bu. Oke, untuk teman-teman bisa on cam semua. Ini saya akan screenshot. Oke. Oke, udah on cam semua. Sudah, saya sudah. Oke, ditunggu untuk teman-teman yang lain. Oke. Bu Yuni udah on cam tapi belum pantun loh. Lupa bikin pantun nih. Oke ya. Saya hitung ya Bu Yuni. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 3. Oke. Terakhir nih berhubung ada 11 slide jadi nggak di Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Oke, udah boleh off cam lagi. Ditutup dulu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuni Astuti sekaligus selaku moderator sekaligus Bapak Irwansyah selaku pemateri dari Teach Me pada pagi hari ini yang telah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Wira atas tambahan jawabannya. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan memberi keberkahan kita semua. Seperti itu, saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa absen di kolom chat yang ada di Zoom tersebut. Absen akan ditutup pada pukul 13.00. Oke, kita sampailah kepada di penghujung acara. Selanjutnya menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pertemuan praktikum pasar modal pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan dari perkataan maupun perbuatan yang telah saya perbuat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saka, itu sepertinya untuk presensi yang prodi akuntansi syariah belum ada linknya. Mas Saka atau Mas Nandu bisa dibantu. Link presensi untuk prodi AKS atau akuntansi syariah belum dikirim. Siap Bu, mungkin mau dikirim ulang ya Bu, sebentar.
Dikirim ulang dulu atau langsung ke WA grup setiap peserta? Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Untuk yang PBS tadi linknya belum warna biru ya, jadi mungkin nah. Oke, itu Yang untuk yang PBS itu yang atas sendiri itu ya, bit.ly/absensi-passmod 11 itu. Yang nggak ada yang PBS, Bu. Oh, yang nggak ada yang PBS malahan. Iya, itu PBS. Yang atas itu PBS, yang kedua itu MBS, yang terakhir AKS, seperti itu. Katanya yang MBS tadi dibuka jadi AKS. Benar, putusnya. Oke. Ini aja diulang jadi satu chat ulang aja biar nggak tercecer. Ini recordingnya masih ini ya, masih jalan ya? Iya, Bu, masih, Bu. Oke, ini live udah boleh belum ya? Sudah boleh live? Sudah, Bu, silakan. Oke, Sebentar. saya izin ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang absen di MBS kan 215. 215. Iya. Sudah saya kirim ya, teman-teman, yang lab Febi Win Surakarta itu. Oke, terima kasih. Boleh live.